Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Fatima Azhara dari Ranu Harapan Islamic School, kelas 8 akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Organ-organ pencernaan manusia, yaitu rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Pertama, mulut. Mulut terdapat gigi yang merupakan alat pencernaan mekanis yang berfungsi untuk memotong makanan menjadi lebih potongan kecil dan memudahkan enzim-enzim pencernaan mencerna makanan yang lebih efisien dan cepat. Jenis-jenis gigi berdasarkan bentuk. Gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk menggoyak dan merobek makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua, fungsi lidah. Membantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah, sebagai alat pengecap makanan karena mengandung banyak reseptor pengecap atau perasa, mencampur dan mengaduk makanan dengan ludah, mendorong makanan masuk ke dalam esofagus. Permukaan lidah terdapat saraf-saraf atau reseptor perasa yang dapat merespon rasa di tempat yang berbeda-beda. Contohnya, manis pada ujung lidah, asin pada tepi depan lidah, asam di tepi belakang lidah, dan pahit di belakang lidah atau pangkal lidah. Yang ketiga, fungsi kelenjar ludah, menyekresikan saliva atau air liur yang mengandung enzim betialin yang mengubah amilium menjadi maltosa. Fungsi air liur, membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme, bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Jenis-jenis kelenjar ludah. Kelenjar parotis di dekat telinga, kelenjar sublingualis di bawah lidah, kelenjar submandibularis di bawah rahang. Adalah saluran sempit yang berbentuk pipa yang panjangnya 25 cm, yang fungsinya untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Di kerongkongan terdapat gerak peristaltik, gerak yang meramas-remas yang dilakukan oleh kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Lambung adalah kantung makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang mengandung 3 enzim, yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang telah masuk dengan makanan. Usus halus, usus terpanjang. Usus terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. 3 bagian usus halus, usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Mari kita bahas satu-satu. Usus 12 jari atau duodenum mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas yang berasal dari pankreas yang memiliki enzim, yaitu enzim amilase yang berfungsi untuk merubah zat tepung atau amilium menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin yang berfungsi untuk merubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan di kantung empedu. Getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Usus kosong atau jejunum mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan, kemudian diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Usus besar. Fungsi usus besar untuk membentuk massa fases atau kotoran, mengatur kadar air, garam, mineral, dan zat berguna yang tersisa pada fases. Tempat terjadi pembusukan sisa makanan menjadi fases oleh bakteri Escherichia E. coli. Organ terakhir yaitu rektum.
Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan fases sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan fases, maka saraf akan mengirimkan respon kontak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Yang terakhir, anus. Fungsi anus adalah tempat keluarnya fases dari dalam tubuh. Videonya, kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.